Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adalah pada kesempatan yang mulia ini, yang insyaallah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang menjalankan semua yang Allah perintah dan menjauhi segala yang Allah larang. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita semua, baik nikmat yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Salah satunya kita mengakui semua nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, "Fama minkum min nikmatin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua kali, yang memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan nikmat. Kemudian yang ketiga, yakni menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat tersebut tetap langgeng, agar nikmat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri, yakni kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk menghirup udara segar. Maka dengan kita diberikan kesempatan untuk hidup, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sesaat, kita gunakan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal ke kampung akhirat, mencari bekal tatkala ajal tiba. Karena yang namanya kematian itu sudah pasti. Maka dengan ini hendaklah kita jangan bertanya kepada diri kita pribadi, kapan aku mati? Akan tetapi kita tanyakan persiapan apa yang harus kita persiapkan tatkala kematian itu datang. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaklah kita berusaha terus mempersiapkan kehidupan kita untuk ke akhirat nanti, agar kita bisa menjadikan orang yang sukses, orang yang berhasil ketika di akhirat nanti. Yani salah satu keberhasilan seorang ya ketika di akhirat nanti dia masuk penghuni surga tanpa hisab, tanpa azab. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai nanti kita ini menyesal ketika di akhirat nanti, ketika dihadapkan ya, neraka, karena sebab di dunia ini enggan untuk beramal, dia senantiasa mencari kehidupan dunia, padahal dunia sudah Allah berikan pada dirinya
yang harusnya sebagai sarana untuk beramal, akan tapi dia enggan untuk melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang demikian. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengingat kampung akhirat, untuk senantiasa mencari bekal tatkala ajal menjemput kita. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini, yang insya Allah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khotib akan menyampaikan sebuah judul khutbah, yakni rasa harap. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rasa harap ini adalah keinginan seorang untuk mendapatkan sesuatu, bahkan di waktu dekat ataupun di waktu jauh. Dan kadang keinginan tersebut terjadi di waktu jauh. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap yang benar, ya ini harus disertai dengan amalan. Misalnya dalam kehidupan dunia ini kita ingin panen, berharap harus apa? Disertai amalan yang benar, disertai cara yang benar. Misalnya memilih bibit yang unggul, obat yang unggul, pupuk yang unggul. Kemudian setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau panen atau tidaknya, mau panen banyak ataupun sedikit, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berharap yang benar. Maka setelah melakukan usaha, ya terserah Allah Subhanahu wa taala memberikan panenan seberapa, baik banyak ataupun sedikit. Dan berharap akan tapi tidak disertai dengan amalan ini adalah termasuk tertipu, sia-sia, bahkan bisa jadi orang yang malas. Misalnya dia pengen panen, pengen dapat penghasilan, akan tapi dia enggan untuk bekerja, akan tapi dia enggan untuk menanam, ini adalah ya sia-sia. Ini adalah termasuk bentuk yang tertipu. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba kelak nanti di akhirat, nanti di surga, pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini harus disertai dengan amalan. Bagaimana amalannya? Yakni dengan melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan ibadahnya dengan sesuatu apapun. Jadi syarat yang pertama yakni ketika pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melakukan amalan soleh, amal yang soleh. Bagaimana amal yang soleh? Yang amal yang terdiri dari dua syarat. Yang pertama yakni karena Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena amalan yang tidak ada syaratnya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka jangan sampai sudah capek-capek, sudah letih-letih beramal, akan tapi menjadikan sebab masuk neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Sudah letih-letih, sudah capek-capek beramal, akan tapi masuk neraka. Inilah karena sebab amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka tatkala hendak ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tatkala ajal datang, maka hendaklah kita berusaha untuk bahagia, berusaha senang. Ya kalau seandainya kita senang ketika hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga senang akan pada diri kita. Tapi kalau seandainya kita benci, maka Allah juga akan benci. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian
syarat yang kedua agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Maksudnya hanya khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik, yakni dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan pelakunya kekal di neraka. Bentuk kesyirikan di sini adalah dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisyairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu harapan yang disertai amalan, yakni tatkala seorang berdosa ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia bertobat, adalah segera dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bertobat, tatkala beristighfar, tatkala meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita jangan putus asa. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berdosa pada dirinya, janganlah dia putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Maka dengan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita semua manusia biasa, kita semua melakukan dosa. Maka adalah sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berputus asa tatkala meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan seorang ini putus asa, menggantung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala enggak mau mengampuni dosaku, enggak mau mengampuni kesalahanku. Jangan buat demikian. Adalah kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seandainya kita nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa kita banyak, kemudian kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi, Allah akan mengampuninya tatkala kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbuat syirik. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwasanya syirik ini beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tatkala kita terjumus ke dalam kesyirikan, seandainya kita terjumus ke dalam kesyirikan, maka adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Maka dengan ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hidayah agar kita benar dalam melakukan ibadah, agar kita dijauhi dari dosa-dosa yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Summa aqimus shalah.